Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, berjumpa kembali di channel SJ Lubar, yaitu channel yang membahas riset dan statistik. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji analisis regresi logistik. Kita pahami bahwa yang dimaksud dengan analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menguji hubungan satu atau lebih variabel penjelas kuantitatif atau kategoris dengan satu variabel dependen berjenis data biner kategori atau berskala dikotomi. Yang dimaksud dengan berskala dikotomi adalah data yang berskala nominal dengan dua kategori, seperti kategori iya tidak, baik buruk, kategori puas tidak puas, tertib tidak tertib, tuntas tidak tuntas, dan sebagainya. Jadi pada regresi logistik, variabel dependen memiliki skala kategoris atau dapat berupa skala nominal dan atau berskala ordinal. Sedangkan untuk variabel independennya atau variabel X-nya, ini dapat berskala kontinu ataupun berskala kategoris. Regresi logistik ini antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y ini tidak memiliki hubungan yang linier, dan regresi logistik tidak perlu harus terpenuhi uji asumsi klasik. Tidak perlu data harus normal, karena data jenis regresi logistik ini berdistribusi logistik, di mana kita ketahui bahwa model regresi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Dari beberapa tutorial sebelumnya, kita telah bahas regresi linear. Tujuan dari analisis regresi logistik ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang variabel dependen Y yang diestimasi oleh variabel independen X. Analisis regresi logistik juga dapat digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Selanjutnya, analisis regresi logistik ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas. Regresi logistik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu, regresi logistik biner, merupakan regresi di mana variabel dependen Y memiliki dua kategori atau yang disebut dengan biner. Dua, regresi logistik multinominal, yaitu jika variabel dependen Y memiliki lebih dari dua kategori. Dan yang ketiga, regresi logistik ordinal, yaitu regresi yang memiliki variabel dependen berskala ordinal. Baik, kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan analisis regresi logistik. Berikut adalah data jawaban kuesioner dari penelitian berjudul Pengaruh Layanan Provider Komunikasi dengan Kepuasan Pelanggan. Penelitian ini menggunakan sampel atau responden berjumlah 55 sampel atau 55 responden. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut. Terdiri atas 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya X1 sebagai variabel kekuatan sinyal, variabel X2 sebagai variabel harga, dan variabel X3 sebagai variabel kualitas pelayanan. Adapun variabel Y
adalah variabel kepuasan pelanggan, di mana variabel Y ini menggunakan jawaban berskala biner, yaitu dengan skor 0 artinya jawaban tidak puas, skor 1 artinya jawaban puas. Berikut adalah data jawaban dari kuesioner variabel X1, dan ini adalah jawaban dari kuesioner variabel X2. Kemudian ini jawaban kuesioner dari variabel X3, dan berikut adalah jawaban dari variabel Y yang berskala dikotomi atau biner. Selanjutnya kita lakukan tahap olah data menggunakan program SPSS. Kita buka program SPSS. Ya, jendela SPSS terbuka. Kita klik cancel. Kemudian kita persiapkan nama-nama variabel yang akan kita olah. Ini pada variabel view pojok kiri bawah. Kita klik ya variabel view. Kemudian kita siapkan nama-nama dari variabel data yang kita olah. Pada kolom pertama, baris pertama, kita tulis variabel X1. Selanjutnya variabel X2, kemudian variabel X3, dan variabel Y. Pada kolom label, pada baris variabel X1, kita berikan keterangan sebagai variabel kekuatan sinyal. Selanjutnya variabel X2 sebagai variabel harga, dan variabel X3 sebagai variabel kualitas layanan. Kita cek dulu ya, kualitas pelayanan atau kualitas layanan. Kemudian untuk variabel Y adalah kepuasan pelanggan. Kemudian pada kolom values, karena variabel Y ini berskala biner atau jawaban dengan skor puas dan tidak puas, maka kita berikan kode. Kita letakkan kursor di pojok kanan bawah, kemudian kita klik. Ya, muncul kotak dialog untuk value 0. Ini artinya jawaban tidak puas ya. Pada label kita tulis tidak puas. Kemudian kita klik add. Selanjutnya pada value kita ketik skor 1, artinya jawaban responden puas. Kita klik add. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian pada kolom measure ini kita berikan keterangan untuk variabel X1 adalah data interval, maka kita masukkan scale. X2 ini kategorinya juga scale, X3 berkategori data scale. Selanjutnya pada variabel Y, karena ini merupakan data nominal, puas atau tidak puas, maka kita rubah di sini dengan nominal. Selanjutnya pada kolom desimal, karena data adalah data bulat ya, bukan data desimal, maka angka 2 ini kita rubah menjadi 0. Ya, kita rubah dengan angka 0. Selanjutnya kita masukkan data dari masing-masing variabel. Pada pojok kiri bawah kita pindahkan dari variabel view ke data view. Berikut lembar kerja sudah dipersiapkan. Di sini sudah ada variabel X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita masukkan data yang akan kita olah. Kita kembali ke Microsoft Excel. Di sini data kuesioner yang akan kita olah dari variabel X1, X2, X3, dan Y. Ya, kita blok semua. Kemudian kita copy kembali ke
lembar kerja SPSS pada data view, kita letakkan pada baris pertama kolom pertama, kita klik paste. Ya, ini data sudah kita pindahkan ke lembar kerja SPSS untuk kita lakukan olah data selanjutnya. Pada regresi logistik, langkah-langkah olah datanya sebagai berikut. Kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita klik Binary Logistik. Nah, ini sudah ada variabel-variabel yang hendak kita olah. Kemudian pada kotak dependent, kita pindahkan variabel dependent, yaitu variabel kepuasan pelanggan atau variabel Y, ke kotak dependent dengan mengeklik panah. Selanjutnya variabel independent, variabel X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke kotak covariance dengan klik panah. Dan ini metode yang digunakan, kita pilih enter. Selanjutnya pada option kita klik. Di sini pada kotak statistik and plots kita aktifkan classification plots, Hosmer, case-wise, relation, iteration, ya, cell for exponent, kita klik semua. Setelah itu kita klik continue, klik OK. Nah, ini data output dari regresi logistik. Selanjutnya kita interpretasikan masing-masing tabel output. Kita buka Microsoft Word untuk memindahkan data yang hendak kita interpretasikan supaya lebih mudah dalam saya memberikan informasi. Baik, pada tabel Cash Processing Summary ini memberikan informasi kepada kita bahwa jumlah sampel yang diteliti ini berjumlah 55 sampel atau 55 responden. Selanjutnya kita akan menilai overall fit model terhadap data, apakah merupakan model fit atau tidak. Di mana overall model fit ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen dalam model regresi mampu memperbaiki model regresi atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu prasyarat regresi logistik dengan melihat pada tabel uji Hosmer and Lemeseau test. Ini tabel Hosmer and Lemeseau test, kita pindahkan ke Word. Di sini kita klik paste. Pada tabel Hosmer and Lemeseau test, hipotesis pada penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut. H0 atau hipotesis 0, model dihipotesiskan fit dengan data. Kemudian H1, hipotesis 1, jika model dihipotesiskan tidak fit dengan data. Adapun pengambilan keputusan, H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, dan H0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Dari tabel Hosmer and Lemeseau test ini dapat kita lihat bahwa angka signifikansi pada uji Hosmer and Lemeseau test sebesar 0,114, di mana 0,114 lebih besar sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model data yang dihipotesiskan adalah fit dengan data, atau dengan penjelasan lain bahwa data variabel independen yaitu X1, X2, X3, dan data Y dapat dianalisis dengan uji regresi logistik. Selanjutnya kita akan menilai model fit. Caranya adalah dengan membandingkan selisih antara nilai -2 log likelihood
pertama atau N0 dengan -2 log likelihood variabel pada blok 1 atau L1. Kita lihat tabel iteration history pada blok 0. Ini saya copy untuk saya pindahkan ke Word. Kemudian pada blok 1 iteration history juga saya pindahkan. Baik, kita interpretasikan. Pada penilaian model fit, kita bandingkan selisih antara nilai -2 log likelihood pada blok 0 dengan nilai -2 log likelihood pada blok 1. Ini -2 log likelihood pada blok 0 bisa kita lambangkan dengan L0. Kemudian pada -2 log likelihood kita bisa lambangkan dengan L1. Jadi untuk menilai model fit, rumusnya adalah L0 dikurangi dengan L1. Kita lihat nilai -2 log likelihood pertama pada blok 0 atau L0 ini, di mana pada blok 0 ini nilai -2 log likelihoodnya adalah 74,767. Kemudian pada nilai -2 log likelihood pada blok 1 atau L1 ini, kita masukkan semua variabel bebasnya pada model -2 log likelihood, di mana terlihat di sini nilai -2 log likelihoodnya adalah sebesar 58,320 atau L1 sama dengan 58,320. Maka rumus L0 minus L1 sama dengan 74,767 dikurangi dengan nilai -2 log likelihood pada blok 1, yaitu 58,320 sama dengan 16,447. Ini saya besarkan ya. Selanjutnya kita analisis dengan melihat nilai chi-square pada tabel chi-square. Kita lihat tabel chi-square. Di sini kita tentukan bahwa pada penelitian yang sedang kita olah datanya ini, taraf kesalahannya adalah 0,05. Selanjutnya kita tentukan nilai DF, di mana penelitian yang sedang kita uji ini memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, sehingga untuk menentukan nilai DF rumusnya adalah K-1, di mana K adalah jumlah semua variabel penelitian dikurangi dengan 1 variabel penelitian yang sedang kita olah. Ini memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, sehingga jumlah total variabelnya adalah 4 dikurangi dengan 1, sehingga nilai DF-nya adalah 3. Ini kita beri tanda 3. Untuk menentukan nilai L tabel pada tabel chi-square, kita hubungkan taraf kesalahan penelitian dengan nilai DF-nya. Ya, kita tarik. Nah, ini ketemu di sini di angka 7,81473. Ini adalah nilai L pada tabel chi-square. Kemudian angka ini kita pindahkan. Ini adalah nilai L tabel pada tabel chi-square. Nilai L tabel pada chi-square juga dapat dicari dengan menggunakan Excel. Saya akan praktekkan bagaimana cara mencari
nilai L tabel dengan menggunakan Excel. Kita ketik sama dengan, kita ketik C H I I N V dalam kurung 0, karena bahasa Inggris saya ganti dengan titik 0,5 ya sebagai nilai probability pada penelitian, degree of freedom yaitu 4 kurangi 1 ya. Selanjutnya kita klik enter. Nah, ini nilainya sama ya. Untuk L tabel menggunakan Excel 7,814. Selanjutnya kita analisis bahwa nilai L0 dikurangi L1 sama dengan 16,447. Ini nilainya lebih besar sama dengan 7,81473. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variabel independen X1 sebagai variabel kekuatan sinyal, variabel X2 sebagai variabel harga, dan variabel X3 sebagai variabel kualitas layanan dapat memperbaiki model regresi logistik. Selanjutnya kita analisis uji ketepatan klasifikasi model regresi. Untuk menguji berapa besar ketepatan klasifikasi pada model regresi logistik, kita dapat lihat tabel classification. Ini tabel classification. Saya pindahkan ke Word. Berdasar classification table, terlihat bahwa sebanyak 18 customer ini merasa tidak puas pada pelayanan provider komunikasi PTX dari total observasi yang berstatus merasa tidak puas sebanyak 23 pelanggan, yaitu 18 ditambah 5 sama dengan 23. Sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 18 dibagi 23 sama dengan 78,3%. Kemudian berdasarkan prediksi, sebanyak 27 pelanggan provider komunikasi ini merasa puas. Sedangkan hasil observasi, terdapat 32 pelanggan provider komunikasi PTX yang dikategorikan merasa puas terhadap pelayanan provider komunikasi PTX. Sehingga nilai ketepatan klasifikasinya adalah 27 dibagi dengan 32. 32 ini adalah penjumlahan dari 5 ditambah 27. Sehingga 27 dibagi 32 hasilnya 84,4%. Sehingga secara keseluruhan ketepatan klasifikasi pada model regresi logistik ini sebesar 81,8%. Artinya, ketepatan dalam memprediksi pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, puas atau tidak puasnya pelanggan provider komunikasi PTX ini sebesar 81,8%. Dan pada analisis regresi logistik, semakin besar ketepatan klasifikasinya, maka semakin baik model regresi yang digunakan. Selanjutnya kita menuju ke uji determinasi atau koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen Y. Saya pindahkan tabel model summary. Berikut adalah tabel dari model summary, di mana nilai Nagelkern R² ini sebesar 0,348 atau 34,8%. Maka dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel X1, X2, dan X3
secara simultan mempengaruhi variabel Y sebesar 34,8%. Kemudian, yang mempengaruhi variabel independen secara simultan tersebut, variabel independennya apa saja? Maka dapat kita jawab dengan melakukan analisa uji parsial. Kita ke variabel in the question, kita pindahkan ke Word. Pada variabel in the question, hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan 0. Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian H1 tidak sama dengan 0 adalah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, di mana ketentuan dalam pengambilan keputusan H0 diterima jika nilai signifikansinya ini lebih besar sama dengan 5% dan H0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Berdasar tabel hasil pengujian variabel X1, nilai signifikansinya adalah 0,002, di mana nilai signifikansi 0,002 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan provider komunikasi PTX. Kemudian ke variabel X2. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,613, di mana nilai 0,613 ini lebih besar sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau variabel harga dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan provider komunikasi PTX. Selanjutnya kita analisa variabel X3 atau variabel kualitas pelayanan, di mana nilai signifikansinya adalah 0,190. Di mana nilai signifikansi 0,190 ini lebih besar sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau variabel kualitas pelayanan ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan provider komunikasi PTX. Dari tabel variabel in the equation, ini dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut. Atau dapat juga persamaan regresinya dapat diturunkan Gx sama dengan minus 21,471 ditambah 0,175 dikali variabel X1 ditambah 0,024 dikali X2 ditambah 0,075 dikali X3, di mana angka minus 21,471 didapat dari nilai konstanta ini. Kemudian 0,175 ini didapat dari nilai beta 0,175. Kemudian nilai 0,024 didapat dari nilai beta dari variabel X2, dan selanjutnya 0,075 didapat dari nilai beta variabel X3. Demikian pembelajaran analisis regresi logistik dengan bantuan program SPSS. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, skripsi mahasiswa, penelitian, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.